Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dananjung Kusuma dan di sini saya akan mempresentasikan dari hasil modul 14. Nah, pada praktikum yang pertama di sini kita diminta untuk mengkonfigurasikan karakter avatar dan animasi yang idle. Nah, ini merupakan hasil dari praktikum yang pertama. Nah, di praktikum yang pertama di sini terdapat beberapa komponen. Yang jadi highlight dari praktikum kali ini adalah mengkonfigurasi tipe dari ini ya, objeknya ini ya. Jadi animasinya ini dibuat humanoid, lalu avatar definisinya create from this model. Saat diklik configure ini, kalian bisa melihat terdapat bagian-bagian yang sudah otomatis diset sama Unity-nya, atau sudah otomatis lah, kita nggak usah ngatur-ngatur lagi, tinggal pakai saja. Nah, setelah sudah mengkonfigurasi, kita lanjut ke bagian yang animasi. Jadi pada animasi di sini kita menggunakan animasi yang pose biasa ya, tapi di sini kita akan menambahkan aplikasi yang seperti ini, yang megang tembak seperti ini. Jadi sama tipenya humanoid, lalu animasinya bisa kita play di sini. Nah, dia kan idle, jadi dia tidak bergerak dan dia menunjukkan pose aiming ya. Aiming itu ngincar ya, ngincar saat mau nembak seperti itu. Nah, ini untuk konfigurasinya ada loop time, loop pause, back into pause dan lain-lain. Untuk ininya kita buat original dan center of mass. Setelah kita mengkonfigurasi dua ini, maka kita lanjut pada scene yang ini. Nah, pada scene ini terdapat animator ya. Jadi di sini ada animator. Nah, dimana animasinya ini cuma idle, jadi animatornya ini, kontrolernya di set dengan menggunakan yang main karakter ini, karena main karakter ini konfigurasinya seperti ini, jadi kita set sebagai main karakter. Lalu untuk avatarnya MS laser, tipus avatar seperti itu. Itu untuk praktikum kali ini. Jika didemokan maka hasilnya seperti ini. Nah, dia posisinya idle atau tidak bergerak sama sekali. Coba saya putar dulu kameranya, orangnya saya putar dulu. Oke, saya putar biar kelihatan. Oke, kamera saya dekatkan. Oke, mari kita lihat. Nah, jadi posisinya dia seperti aiming ya, atau posisi idle yang tapi tetap mengincar seperti itu. Itu untuk praktikum yang pertama. Mari kita lanjut ke praktikum yang kedua. Nah, pada praktikum yang kedua ini adalah lanjutan dari praktikum yang pertama, di mana menambahkan beberapa animasi seperti ada run backward, ada strafe ya, terus strafe 2, ada strafe left, strafe right, walking sama walking backward. Jadi sama saja. Jadi untuk rig-nya ini humanoid, lalu create from this model. Nah, untuk animasinya ini di sini kita saat run ini kita set. Nah, untuk waktunya betul ya, jadi dua-dua, karena ini sangat lembut ya, jadi nggak ada yang putus. Kalau saya set seperti ini, dia bakal terlihat agak kasar. Nah, kakinya agak kasar, tapi kalau full kayak gini, nah dia utuh jalannya. Untuk konfigurasinya sama, yaitu ada loop time, loop pause, ada back into pause dan lain-lain, original centang sesuai. Nah, untuk yang run backward juga sama, tapi ini saya set 14. Nah, sudah saya fullkan. Ini bebas, yang penting gerakannya ini sesuai dan cocok, smooth lah istilahnya. Sama untuk semuanya, ini yang strafe biasa. Nah,
jalan miring straight 2 miring ke kanan. Lalu yang ini straight left tapi yang tidak run, ini yang straight right juga yang tidak run. Yang walking biasa, walking ke depan, lalu ada yang walking backward, jalan ke belakang. Untuk MS laser sama, tapi kita gunakan yang objek yang ini, yang MS laser yang tipus ini untuk yang modelnya dari animatornya tadi. Nah, ini sama ya, controller avatar. Berhubung di sini memiliki banyak sekali motion, maka dari itu di sini perlu beberapa parameter seperti speed X sama Z, lalu ada speed total. Nah, di sini saya membuat suatu tree yang new blend tree. Jadi di dalam tree ini terdapat banyak sekali animasinya seperti run backward, ada walking backward dan lain-lain, yang nantinya posisinya di set custom. Nah, seperti ini posisinya, konfigurasinya seperti ini. Untuk speed dan lain-lain default saja 0. Nah, untuk codingan ada basic controller, dimana codingan ini fungsinya untuk seperti judulnya, seperti namanya, basic controller untuk kontrol instansiasi. Lalu untuk kontrolnya ini dia bakal nge-get komponen dari karakter kontrolernya. Lalu untuk animnya ini dia bakal nge-get komponen dari animatornya tadi. Nah, di sini nanti akan di drag pada si MS laser. Nah, ini MS lasernya akan digunakan pada MS laser. Nah, jika kontrolnya ground, maka jika ada inputan berupa right shift atau input key berupa left shift, speednya maka dikurangi, jadi biar dia jalannya agak pelan. Karena kalau kita hold shift itu dia modenya mode jalan, bukan yang lari secara default. Lalu ini biasa ada input berupa horizontal dan vertikal, lalu ada limit horizontal, limit speed limit vertikal, ada speed dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mari kita coba saja, kita demokan. Sebentar, jangan di zoom biar tidak blur. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi dia bisa jalan jalan ke depan, jalan ke depan, jalan ke belakang, jalan ke samping, jalan miring ke belakang, miring depan, bisa semua. Dan kalau kita hold shift, dia bakal yang strafe biasa, yang enggak lari, jadi speednya dikurangi jadi 0,5 seperti itu. Tapi kalau tidak kita hold, ya dia bakal dalam mode yang default seperti itu. Itu untuk praktikum yang kedua. Mari kita lanjut ke praktikum yang ketiga. Nah, pada praktikum yang ketiga ini kita lebih fokus ke animasi yang toss grenade. Jadi animasi yang toss grenade ini animasi yang dijalankan saat melempar granat. Nah, seperti itu. Jadi oke. Nah, di sini kita menggunakan suatu mask baru, body mask, dimana kita custom bahwa yang bergeraknya yang bagian atas saja, yang kaki stay still atau tutup diam di tempat, dan yang atas ini, yang body yang atas ini yang bergerak melempar granat, seperti itu. Untuk secara garis besar pada praktikum ini jadi ada dua parameter tambahan, yaitu fire dan grenade. Yang fire ini firing oke. Nah, ini jadi dia bergerak menembakkan tembaknya. Itu mari kita coba. Nah, jadi saat saya klik mouse dia akan nembak, dan saat saya pencet F, nah body yang bawah tetap nggak bergerak ya, karena tadi kita set melalui body masknya. Padahal di sini di animasinya, nah kakinya tuh lihat, kakinya bergerak, tapi di sini kita set untuk body masknya ini, humanoidnya yang bawah ini kita disable, jadi yang bergeraknya bagian atasnya saja. Nah, kita coba lagi, kita majukan sedikit. Nah, kakinya tetap ya tuh, dia tidak bergerak, yang bergeraknya bagian
atasnya saja seperti itu. Itu untuk praktikum yang ketiga. Mari lanjut ke praktikum yang keempat. Pada praktikum yang keempat, di sini kita fokus ke membuat karakter ini agar bisa berputar ke kanan dan ke kiri. Nah, ada dua komponen tambahan, yaitu turn right sama turn left. Untuk animasinya seperti ini. Jadi, nah, dia berputar ke kiri, dan untuk yang ke kanan sama. Untuk konfigurasinya rig tetap menggunakan humanoid, dan avatar definisinya tetap create from this model. Nah, untuk konfigurasi yang bawahnya ini sama, tapi di sini kita tidak menggunakan loop pose, jadi ini centangnya kita hilangi. Dan untuk yang bawahnya original center of mass. Untuk yang turn left ini sama konfigurasinya, jadi untuk rignya dari humanoid, lalu ada avatar definisinya ini dari karakter create from this model. Dan untuk animasinya sendiri di sini konfigurasinya seperti ini. Nah, ini untuk animasinya turn left-nya. Untuk loop pose-nya ini centangnya dihilangi seperti itu. Untuk dua tambahan konfigurasi pada praktikum kali ini. Dan untuk animatornya di sini ada tambahan, yaitu turn left dan turn right, dimana ini merupakan sebuah parameter baru bertipe boolean. Nah, di sini juga menambahkan sebuah state boolean tree, dimana isinya ini ada turn left dan turn right. Nah, pada saat turn left di sini menggunakan motionnya itu di add turn left, tapi kalau turn right kita juga add motionnya sesuai dengan turn right ini sama. Oke, untuk move-nya sama seperti tadi. Ini untuk move-nya boolean tree-nya sama, ada run, backward, walking, rifle aiming, walking, rifle run, strafe left, strafe right, dan lain-lain. Itu untuk praktikum kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita coba saja. Untuk konfigurasinya sendiri seperti ini, jadi move-nya ini centangnya dihilangi, mouse itu juga dihilangi, maka kita menggunakan full controller dari keyboard. Mari kita coba. Nah, seperti ini animasinya tetap ya, granat juga tetap, tapi bedanya pada yang praktikum 4 ini dia bisa jalan berputar seperti ini. Nah, dia bisa berputar. Nah, dia bisa putar seperti ini, karena tadi kita sudah mengkonfigurasi gerakan dari turn right dan turn left dan turn right. Nah, untuk putar manualnya seperti ini menggunakan key dan E. Nah, ini animasinya agak kasar, berarti klipnya tadi agak masih kurang smooth. Nah, untuk lem range-nya nanti bisa diatur sesuai selera agar lebih smooth lagi, seperti itu. Itu untuk praktikum yang keempat. Mari kita lanjut ke praktikum yang kelima. Pada praktikum yang kelima ini kita di sini akan membuat yang pemain ini bisa lompat, bisa jump. Jadi ada objek baru bernama rival jump ini. Nah, mari kita lihat animasinya. Nah, untuk konfigurasi sendiri di sini settingannya secara default seperti tadi, yaitu humanoid, lalu ada avatar definition yang isinya create from this model. Untuk animationnya ini konfigurasinya agak sedikit berbeda. Jadi untuk lamnya ini saya buat segini aja, 18. Jadi tempatnya halus, lalu ada untuk settingannya ini centang-centang, yang ini yang tidak dicentang, baik untuk pose yang tidak dicentang itu. Lalu pada animatornya sendiri terdapat beberapa state, ada jump, ada turn, ada move. Tadi move dan turn adalah hasil dari
praktikumnya sebelumnya. Di sini kita mengembangkan yang jam ini. Jadi pada jam ini dia menggunakan motion berupa revolve jam, dan di sini terdapat suatu boolean, dimana boolean ini booleannya fungsinya untuk lompat atau jam, true false berupa true false. Oke, untuk codingannya sendiri tetap sama menggunakan basic controller. Cuma di sini ditambahi jump height atau tingginya lompatan. Nah, jika pemainnya ini lagi grounded, maka dia bisa request untuk jump atau lompat. Tapi jika tidak, ya dia tidak bisa request untuk jump. Nah, untuk animator move-nya ini jadi saat dia lompat, dia bakal bisa berpindah sesuai dengan gerakan atau perbedaan dari animatornya, seperti itu. Nah, ini untuk codingan untuk granat dan tembakan. Untuk lebih jelasnya mari kita demokan. Nah, ini tembakan dulu, lempar granat, lari sambil lompat juga bisa, ke belakang sambil lompat juga bisa. Untuk diam sambil lompat juga bisa. Dia tidak bergerak karena tidak ada trigger move atau pergerakan, seperti itu. Nah, dia juga bisa saat lempar granat lompat tuh. Dia nembak juga bisa saat lompat, jadi lebih realistis untuk yang lompatan ini. Itu untuk yang praktikum 5. Mari kita lanjut ke tugas yang pertama. Nah, pada tugasnya ini yang nomor 2 ini kita disuruh mengembangkan project yang pertama, di mana kita disuruh membuat MS lasernya ini bergerak dengan tombol WASD seperti pada praktikum yang kedua. Nah, maka dari itu di sini saya menambahkan beberapa animasi seperti run, strafe, lalu ada strafe right, strafe left, basic dari gerakan si MS lasernya ini. Dan untuk kontrolernya agar bisa bergerak sesuai WASD seperti berikut. Sebentar, saya tutup dulu. Nah, ini merupakan codingan yang sama dengan Gypsy 2 supaya dia bisa bergerak WASD dengan menggunakan WASD seperti itu. Itu saja untuk yang penjelasan animasinya, semuanya sama kok. Jadi ini sama, settingannya sama, semuanya sama. Nah, persis. Dan menambahkan codingan dari basic controllernya ini yang nantinya akan ditambahkan pada MS lasernya. Mari kita coba. Nah, dia bisa bergerak ke kanan ke kiri WASD. Nah, seperti dengan soal tugas yang diminta. Jadi sudah sesuai dengan persyaratan. Nah, elemen-elemen yang paling penting codingannya, lalu ada animasi-animasinya ini supaya dia bisa bergerak seperti itu. Dan jangan lupa animatornya yang move tadi yang isinya banyak. Itu untuk praktikum dan tugas pada modul 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.